Halo teman-teman sekalian, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan limit ketakberhinggaan dari suatu fungsi bentuk akar, teman-teman. Di mana di sini dalam bentuk akarnya ada kuadrat, bentuk kuadrat ya teman-teman. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman harus memahami konsep dasar yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Jadi kita bahas sedikit tentang konsep dasarnya. Jadi konsep dasarnya, jadi limit X mendekati hingga dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar dari PX kuadrat tambah QX tambah R itu bisa hasilnya minta hingga ini jika nilai A itu lebih kecil dari nilai P. Lalu hasilnya sama dengan B kurang Q per 2 akar A itu jika nilai A sama dengan nilai P. Lalu hasilnya bisa sama dengan entah hingga itu jika nilai A lebih besar dari nilai P. Jadi A dan P ini A-nya kosien dari X kuadrat untuk akar yang bagian kiri, lalu P ini akar dari X kuadrat untuk akar yang bagian kanan. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Jadi intinya bahwa jika hasilnya bukan minta hingga atau tak hingga dari bentuk seperti ini, otomatis nilai A dan P-nya itu sama. Nilai A sama dengan P. Karena jika A lebih kecil dari P, hasilnya minta hingga. Dan ketika A lebih besar dari P, hasilnya tak hingga. Jadi selain daripada itu, otomatis nilai A-nya sama dengan P. Jadi kalau hasilnya bentuk angka, ya bentuk A konstanta, berarti sudah pasti A dan P-nya itu sama. A sama dengan P. Oke, kita lanjut untuk bagian nomor A. Sin limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat tambah 4X tambah 5 dikurang AX tambah B, oke, itu sama dengan 1. Karena hasilnya 1, sudah pasti bukan yang ini ataupun yang ini. Sudah pasti nilai A dan B-nya sama. Itu yang harus teman-teman pegang. Oke, selanjutnya kita jabarkan untuk yang ini teman-teman, AX tambah B-nya. Kita buka kurungnya. Di sini ini tetap X kuadrat tambah 4X tambah 5. Ini negatif 1 dikali AX berarti negatif AX. Lalu negatif 1 dikali B hasilnya negatif B. Itu kurung, itu sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita rubah bentuknya supaya seperti konsep di atas. Jadi konsep di atas harus ada akarnya bagian kiri, harus ada akarnya juga bagian kanan. Oke, jadi yang kita akarkan cukup yang AX teman-teman, karena harus ada X kuadrat nanti. Oke, mungkin teman-teman belum paham, jadi kita lanjutkan dulu. Di sini akar X kuadrat ditambah 4X
tambah 5 dikurang. Jadi AX-nya kita buat ke dalam bentuk kuadrat. Jadinya akar AX kuadrat. Jadi akar AX kuadrat itu nilainya sama dengan AX ya teman-teman. Lalu kurang B-nya saya taruh di luar. Ini sama dengan 1. Berarti di sini limit X mendekati tak hingga kirinya tetap X kuadrat tambah 4X tambah 5 dikurang akar dari ini buat AX dipangkatkan 2 berarti A-nya pangkat 2, X-nya juga pangkat 2. Oke. Dikurang B sama dengan 1. Oke. Oke, silakan teman-teman perhatikan. Jadi bentuknya sudah sama kayak konsep dasar teman-teman. Jadi di sini diperoleh A-nya koefisien dari X kuadrat bagian kiri berarti A-nya 1. B-nya koefisien dari X berarti 4. Dan C-nya sama dengan 5. Nah, ini teman-teman. Lalu untuk akar bagian kanannya, berarti di sini kan P seharusnya. Berarti di sini nilai dari P itu sama dengan A kuadrat. Lalu Q X, berarti Q-nya koefisien dari X. Di sini X-nya tidak ada teman-teman. Berarti kita hitung. Karena X-nya tidak ada, berarti Q-nya itu sama dengan 0. X-nya tidak ada, berarti Q-nya 0. Begitu juga R. Tapi R-nya tidak kita butuhkan dalam rumus, jadi kita tidak perlu hiraukan untuk R-nya. Oke? Berarti bentuknya akan jadi seperti ini teman-teman. Berarti rumusnya tetap B kurang Q per 2 akar A. Kita disuruh mencari nilai A dan B. Oke. Langkah pertama-tama kita tentukan dulu teman-teman nilai dari A-nya. A-nya bisa kita dapat teman-teman. Jadi sini lihat teman-teman, sudah jelas bahwa kan hasilnya 1. Berarti di sini nilai A itu sama dengan P. A di sini sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan P di sini adalah A kuadrat. Berarti 1 sama dengan A kuadrat. Berarti nilai A-nya itu sama dengan akar dari 1. Ini sebenarnya bisa positif 1 dan negatif 1, tapi kita ambil yang positif. Berarti A-nya 1. A yang ini ya teman-teman. A yang ini. Oke. Berarti bentuk di atas itu kita bisa rubah bentuknya jadinya limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat tambah 4X tambah 5 dikurang akar X kuadrat karena A-nya 1. Berarti A kuadratnya juga 1 teman-teman. Karena 1 pangkat 2 sama dengan 1. Dikurang B sama dengan 1. Berarti di sini kita pakai rumus konsep B kurang Q per 2 akar A, di mana B di sini 4. Berarti kita gunakan yang ini teman-teman ya. Bagian ininya. Di sini jadinya B sama dengan 4. Berarti 4 kurang Q-nya 0. 4 dikurang 0 per 2 akar A. 2 akar A-nya 1. Lalu dikurang B sama dengan 1. Bisa teman-teman, B kurang Q per 2 akar A. Untuk yang kurung ini teman-teman ya, itu hasilnya yang ini. Oke, berarti kita dapat di sini
berarti 4 per 2 akar 1 berarti 4 per 2 kurang B sama dengan 1. Berarti 2, 4 bagi 2, 2 teman-teman. 2 dikurang B sama dengan 1. Maka nilai dari negatif B sama dengan 1. 2 pindah ruas berarti kurang 2. Oke, berarti lanjut lagi di sini teman-teman. Nilai dari negatif B itu sama dengan 1 dikurang 2 itu sama dengan negatif 1. Berarti kita dapat nilai B-nya di sini negatif 1 dibagi negatif 1 itu sama dengan positif 1. Oke, untuk bagian A-nya kita dapat nilai A-nya sama dengan 1 dan B-nya juga sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian B, teman-teman. Untuk bagian B, saya langsung kerjain di sini, di atas ya. Masih konsep yang sama kita gunakan. Di sini limit X mendekati ta hingga ini dari akar 4X kuadrat kurang AX kurang 10 dikurang akar dari BX kuadrat kurang 12X tambah 9 itu sama dengan 1. Oke, jadi karena hasilnya 1, otomatis nilai A sama dengan nilai P. Oke, kita tentukan elemen-elemen yang terlebih dahulu. Jadi sini ini A-nya, lalu nilai B-nya, A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan koefisien X berarti negatif A, lalu C-nya minus 10. C yang tidak perlu tulis juga terbawa teman-teman. Lalu P di sini sama dengan B, lalu Q itu sama dengan negatif 12. R-nya sama dengan 9 atau R-nya tidak perlu tulis juga tidak apa-apa teman-teman. T dan R sebenarnya tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Oke. Lalu kita ketahui bahwa kan hasilnya 1, hasilnya dalam bentuk angka, maka sudah pasti nilai A itu sama dengan nilai P. Di mana di sini A-nya itu sama dengan 4. P-nya di sini adalah B. Berarti 4 sama dengan P. Jadi untuk pertama kita dapat nilai B-nya sama dengan 4. Mudah teman-teman. Jadi karena B-nya dapat 4, kita rubah bentuknya, kita ganti nilai B-nya jadi 4. Di sini limit X mendekati ta hingga 4X kuadrat kurang AX kurang 10 dikurang akar dari B-nya 4 berarti 4X kuadrat kurang 12X tambah 9 sama dengan 1. Oke. Untuk mencari nilai A, kita gunakan konsep yang ini teman-teman. Oke, karena sudah pasti A sama dengan P. Berarti di sini rumusnya B kurang Q. Oke, B kurang Q. B sama dengan negatif A ya teman-teman. Oke. Berarti negatif A kurang Q. Q-nya sama dengan min 12. Berarti kurang negatif 12 per 2 akar A. 2 akar A. A di sini sama dengan 4. Sama dengan 1. Berarti ini negatif A dikurang, ini jadinya tambah teman-teman. Tambah 12 sama dengan 1. Ini per 2 dikali 2. Berarti di sini negatif A ditambah 12 per 4 sama dengan 1.
Lalu 4-nya kali silang, 4 dikali 1, jadinya negatif A tambah 12, itu sama dengan 4 kali 1, 4. Maka negatif A itu sama dengan 4 dikurang 12. Jadi 12-nya pindah ruas, sehingga kita peroleh nilai dari negatif A-nya sama dengan 4 kurang 12, kita dapat negatif 8. Maka A sama dengan negatif 8 dibagi negatif 1, kita dapat A-nya sama dengan positif 8. Oke teman-teman, jadi sekian video dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami bagaimana menyelesaikan soal limit yang bentuk soalnya seperti ini.